Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang Pancasila dalam arus sejarah. Perkenalkan, nama saya Sarianja. Perkenalkan, nama saya Ida. Di sini kami akan masuk ke presentasi. Yang pertama itu ada, di sini ada Pancasila dalam arus sejarah. Nah, di sini sejarah Indonesia mengikuti suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai dari zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Nah, jadi era prokolonial munculnya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang terutama mengandalkan perdagangan. Era kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Era Orde Baru 32 tahun, masa pemerintahan Soeharto 1966 sampai ke 1998, serta Orde Lama serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Sejarah lahirnya Pancasila yaitu sejarah bangsa Indonesia, kajian sejarah bangsa Indonesia, sumber-sumber Pancasila. Nah, di sini ada era pra kemerdekaan. Dr. Rajiman Widoyodiningrat, Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar atau negara Indonesia merdeka pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tanggal 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang negara dasar. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, yang selanjutnya itu ada Profesor Dr. Supomo 30 Mei 1945. Yang pertama itu ada teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua itu ada paham negara kelas. Yang ketiga itu paham negara integralistik. Yang selanjutnya ada Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, merupakan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau kebudayaan. Dan dilanjut dengan era kemerdekaan. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menjadi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Orde Lama, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, yaitu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dan dilanjut dengan Orde Baru tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi, nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor XI111 atau MPR 1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000. Selanjutnya itu ada kajian bangsa sejarah Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yang
Pancasila era pra-kemerdekaan yang disidangkan oleh BPUPKI pertama kali pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua itu ada Pancasila era kemerdekaan mengubah BPUPKI menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan yang ketiga itu ada Pancasila Orde Baru pada tahun 1968 mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Dan yang keempat itu ada Pancasila era reformasi yang melibatkan banyak gerakan yang mengatasi gerakan reformasi seperti aksi demokratis. Nah, di sampingnya itu ada kajian. Yang pertama itu ada ideologi, dilanjut dengan pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga ada kepribadian bangsa. Kajian bangsa sejarah Indonesia. Yang pertama, ideologi bangsa mengatur jalannya penyelenggaraan negara, pedoman berbangsa dan bernegara yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, kepribadian bangsa, yaitu pewujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa, yaitu bangsa Indonesia telah memiliki pedoman hidup dan diharapkan mampu meraih keberhasilan hidup dan kehidupannya yang diwujudkan dengan keberhasilan dalam menjawab berbagai tantangan seperti permasalahan yang muncul di berbagai bidang yang berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, keamanan dan hukum. Dan dilanjut dengan sumber-sumber Pancasila. Dilanjut dengan sumber-sumber Pancasila. Sumber-sumber Pancasila untuk sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan diantaranya adalah dalam bidang historis, sosiologis, dan politis. Sumber-sumber Pancasila yaitu yang pertama